Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah Fisika Hayati. Saya akan melanjutkan kuliah yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Bayu. Kita mulai dengan bagaimana hubungan air, tanah, dan tanaman. Pertama, kita akan lihat dulu bagaimana hubungan air dan tanaman. Kalau kita melihat dua gambar ini, kita akan bisa menduga di tempat seperti apa gambar yang kedua gambar ini diambil. Tentu sifat karakteristik tempatnya ini berbeda. Gambar yang kiri itu seperti gambar hujan tropis yang lembab, banyak hujan itu, banyak air tersedia. Sedangkan yang di sebelah kanan itu kemungkinan adalah di tempat yang panas dan kering. Kita tidak merasakan langsung bahwa tempat ini lembab atau panas atau sejuk. Kita tidak bisa merasakan. Tapi dari penampakan vegetasinya, dari penampakan tumbuh-tumbuhannya, kita bisa menduga tempat seperti apa ini yang difoto ini. Nah, oleh karena itu kita bisa tahu bahwa ada hubungan yang erat antara lingkungan dengan tanaman, antara sifat-sifat atmosfer dengan sifat-sifat air di lokasi itu dan bagaimana dampaknya terhadap tanaman. Kita bisa lihat berbeda sekali. Kita bisa tahu mana yang tempat yang lebih panas, mana yang lebih sejuk, mana yang lebih lembab, mana yang lebih kering. Hanya dengan melihat penampakan vegetasi yang ada di tempat itu. Jadi pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh dua hal. Mungkin Anda sebelum ini sudah belajar biologi bahwa ada faktor genetik yang memang asli dari gen dan ada faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuhan tanaman. Faktor lingkungan ini ada faktor tanah, ada tekstur tanah, ada struktur, solum, suhu, ada konduktivitas, sifat-sifat kimia tanah, dan faktor atmosfer. Jadi misalkan hujannya seperti apa, intensitasnya bagaimana, sebarannya bagaimana. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan dalam satu tahun sifat hujannya seperti apa. Rasio evaporasi dengan hujan. Jadi banyaknya air yang menguap dengan air yang turun dalam bentuk presipitasi atau hujan. Radiasi matahari seperti apa, menyebabkan kecepatan angin seperti apa, temperatur, kelembaban, dan tekanan udara. Ini semua adalah faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Kemudian ada faktor-faktor genetik. Faktor-faktor genetik itu ya dari sifat yang turun-temurun dari tanaman itu. Misalnya kedalaman dan panjang akar, bentuk daunnya seperti apa, lebar tajuknya seperti apa, rasio permukaan internal dan eksternal seperti apa, jumlah stomatanya bagaimana, sebaran stomatanya seperti apa. Ini adalah sifat-sifat genetik yang dia dibawa secara turun-temurun oleh tanaman itu. Nah, faktor lingkungan dan faktor genetik ini bergabung mempengaruhi proses internal dalam tanaman. Jadi bagaimana tanaman itu nyerap lengas, bagaimana tanaman itu transpirasi, keseimbangan air internal, kemudian sifat-sifat apa terjadinya fotosintesis, proses-proses di dalam tanaman itu akan berbeda dipengaruhi oleh baik lingkungan maupun genetik.
Jadi di dalamnya ada stomata seperti apa tuh. Itu bentuk eh, stomata, sebaran stomata di daun seperti apa, terus di atmosfer ini apakah panas, apakah radiasi matahari cukup, nanti akan mempengaruhi transpirasi. Demikian juga dengan sifat-sifat genetik yang lain dan faktor-faktor lingkungan yang lain, ini akan mempengaruhi semua proses-proses di dalam tanaman. Proses-proses ini, pengaruh dari proses-proses ini akan menjadikan perubahan perbedaan dalam kuantitas dan kualitas pertumbuhan. Ukuran selnya, organnya, berat keringnya, ini baru sifat fisiknya. Nanti sifat kimianya, ada kandungan-kandungannya, kemudian ada proses-proses yang ada di dalam tanaman itu akan mempengaruhi misalkan karbohidratnya seperti apa, kandungan proteinnya seperti apa, ada macam-macam yang bisa kita manfaatkan, apakah ada serat, ada apa gitu. Ini dipengaruhi oleh genetik maupun faktor lingkungan yang akan menjadikan proses di dalam tanaman itu mempunyai suatu produksi. Nah, produksinya ini, kuantitas dan kualitas pertumbuhan ini akan jadi produksi biomasa. Nah, biomasa ini yang akan kita manfaatkan sebagai produk pertaniannya. Kita lihat dari subjudul tadi, kita akan membicarakan tentang hubungan air dengan tanaman. Jadi, apa sih fungsi air bagi tanaman? Fungsi air bagi tanaman yang pertama adalah penyusun tubuh tanaman. Kita tahu bahwa sel itu sebagian besar isinya adalah protoplasma. Protoplasma itu cairan, dia air gitu. Jadi kalau isi sel itu sebagian besar adalah air. Kalau tanaman kekurangan air, akibatnya apa? Tanaman itu sel-selnya akan mengkerut. Nah, kalau sel-sel tanamannya mengkerut, kita lihat tanaman itu kelihatannya dia terlihat layu. Jadi layu karena kita tak lihat tanaman itu kekurangan air. Kemudian air juga berfungsi sebagai pelarut nutrisi mineral maupun gas. Dia sekaligus berfungsi sebagai transport baik nutrisi, mineral maupun gas dari akar, dari tanah yang diserap oleh akar, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh maupun dari daun yang itu hasil pernafasan maupun hasil dari fotosintesis itu disebarkan ke seluruh tubuh tanaman dengan transport air. Air juga berfungsi sebagai reagen dan reaktan pada proses-proses penting dalam tubuh tanaman. Jadi di dalam tubuh tanaman ini terjadi berbagai macam proses pembentukan karbohidrat misalkan itu menggunakan air. Kemudian kalau reagen dan reaktan ini tidak terlibat langsung airnya, tapi mendorong terjadinya reaksi, kalau ini adalah dia sebagai komponen. Memang airnya terlibat sebagai komponen utama dalam proses pertumbuhan tanaman. Yang jelas itu adalah metabolisme, respirasi, pernafasan. Jadi di semua makhluk hidup juga ada dia mengeluarkan uap air. Kemudian di tanaman itu ada fungsi transpirasi. Transpirasi itu proses penguapan yang dia keluar dari tubuh tanaman. Kemudian yang khas lagi di dalam tanaman, air itu berfungsi sebagai komponen fotosintesis. Kita tahu bahwa fotosintesis itu adalah reaksi dari CO2 dengan H2O yang dia membentuk karbohidrat dan fotosintesis ini terjadi karena adanya
energi dari sinar matahari. Ini khas sekali di tanaman, dia melibatkan air di dalamnya. Kalau nggak ada air tidak terjadi fotosintesis. Jadi fungsi air bagi tanaman sangat penting. Kita lanjutkan dengan sifat unik dari air. Air itu mempunyai spesifik heat yang tinggi setelah amonia cair. Jadi untuk memanaskan air, menaikkan temperatur air 1 derajat diperlukan panas yang banyak, sehingga temperatur air cenderung stabil. Jadi dia terima panas atau dingin itu hanya menaikkan temperatur atau menurunkan temperatur air sedikit saja. Kemudian air bersifat transparan, sehingga kalau ada tanaman yang hidup di air, dia masih bisa melakukan fotosintesis. Jadi sinar mataharinya itu bisa menembus air, bisa masuk ke dalam air, sehingga tanaman, misalkan ada tanaman di dalam air pun dia masih bisa hidup. Kemudian antar molekul air terdapat gaya kohesi yang tinggi, sehingga air mempunyai tegangan permukaan dan viskositas yang tinggi. Jadi ini sebagai zat cair ya, dia ada gaya kohesi, kemudian ada permukaannya. Permukaan air itu ada tegangan permukaan. Jadi kalau tidak ada benda yang kecil dan tidak berat, itu dia tidak langsung nanti tenggelam. Kemudian volume air itu minimum pada temperatur 4 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari 4 derajat Celcius, makin tinggi suhunya, air itu akan muai, volumenya lebih besar. Tapi sebaliknya, kalau kurang dari 4 derajat Celcius, air juga muai. Jadi misalkan Anda masukkan air ke dalam plastik, isinya penuh, plastiknya ditutup, diikat begitu, masukkan ke freezer, pada saat airnya membeku, mungkin plastiknya akan sobek. Karena airnya, volumenya membesar ketika dia membeku. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana hubungan tanah dengan air. Tanah itu adalah suatu bahan yang dia terdiri dari 3 fase. Jadi ada fase padat, ada fase cair, dan ada fase gas yang itu menjadi satu. Dan di dalam tanah itu sebetulnya ada kehidupan. Dia tidak hanya benda mati. Ada kehidupan di situ, ada mikroorganisme dan sebagainya. Jadi tanah itu sebetulnya hidup, dan dia ada bentuk yang padat, ada bentuk yang cair, dan ada bentuk yang gas di dalam tanah itu. Kalau tanahnya itu dipisahkan antara fase yang padat, cair, dan gas, itu kira-kira ada ya separuhnya, 50%-nya itu bagian yang padat. Bagian yang padat itu ada sebagian besar adalah mineral, jadi lapukan dari batuan, kemudian yang sedikit, sekitar 5% itu adalah bahan organik, dia lapukan dari bahan organik. Kecuali kalau tanah organik, dia lebih banyak yang bagian organiknya. Jadi tanah gambut misalkan, itu banyak yang bagian padatnya itu lebih banyak dari bahan organik daripada mineral. Tapi sebagian besar tanah itu didominasi oleh mineral. Nah, selain bagian yang padat, itu adalah bagian yang ruang pori, yang kita sebut ruang pori. Nah, di dalam ruang pori ini ada bagian yang cair dan ada bagian yang gas.
perbandingan antara cairan dan gas itu tidak selalu tetap, dia berubah-ubah antara bagian banyaknya air dan banyaknya udara di dalam pori tanah itu proporsinya berubah-ubah. Jadi bentuk tanahnya itu seperti yang di slide sebelumnya, itu nggak terpisah sebetulnya sih bagian yang padat dengan bagian yang fluidanya. Tapi mereka bercampur. Ini adalah gambaran untuk memudahkan bagaimana kira-kira seberapa sih bagian yang padat di tanah dan bagian yang gas cair atau fluida. Berikut ini adalah suatu kolom tanah ya. Jadi kita ambil tanah dari atas sampai ke bawah, diambil secara vertikal. Ini tanah ini tidak seragam, dia ada berlapis-lapis. Bagian lapisan tanah yang paling atas atau topsoil itu merupakan bagian yang penting bagi tanaman karena di situ ada interaksi antara tanah dengan tanaman atau yaitu bagian akarnya. Jadi itu di atas sendiri dari lapisan tanah itu adalah horizon O. Ini sebagian besar ini terdiri dari lapukan-lapukan bahan organik, lapukan-lapukan apa namanya bagian tanaman yang sudah mati. Kemudian di bawahnya itu adalah topsoil. Topsoil itu eh, apa namanya? Dia dari batuan induk tapi sudah melapuk, dia sudah membentuk tanah bercampur dengan bahan organik juga. Nah, di bawahnya itu ada bagian horizon B atau subsoil dan di bawahnya lagi ada material induk. Jadi batuan induk bentuk asli dari batuannya belum menjadi tanah. Yang menjadi tanah itu adalah yang di horizon A dan mungkin di horizon B ini sudah. Nah, di antara ini adalah horizon E atau zona leaching. Jadi kalau air berlebih di atas ini dia akan terdrainase internal, akan turun ke bawah. Nah, pada saat turun ke bawah dia membawa partikel-partikel halus. Nah, partikel-partikel halus itu akan berhenti dan mengendap di sini, nggak lanjut ke bawah lagi ke subsoil, enggak. Jadi ada di akhir topsoil. Jadi di sini ini adalah apa bagian yang eh, dia agak lebih padat ya daripada bagian yang di atasnya di topsoil. Jadi kayak agak lebih padat gitu. Ini adalah lapisan-lapisan tanah. Nah, akar tanaman itu bergeraknya di sini, bertumbuhnya, berinteraksinya dengan tanah itu di sini. Jadi akar itu sekitar sini. Jadi kalau kita bicara kedalaman perakan, ya ini lapisan horizon A ini seberapa. Dan ini adalah sekali lagi dia interaksi dari genetik tanaman dengan lingkungan. Nah, lingkungannya apa? Lingkungannya itu adalah seberapa dalam sih topsoilnya, teksturnya seperti apa. Nah, genetik tanamannya memang dia apakah berakar tunggang atau berakar serabut, akarnya itu bisa menembus sedalam apa, itu genetik dari tanaman. Dia berinteraksi dengan sifat-sifat dari topsoil dan mungkin sampai ke subsoil. Nah, itu akan penampakan yang kita lihat, oh akarnya sedalam itu, dia bisa mengambil air sampai di situ, sampai di mana dia bisa mengambil air, bentuk akarnya seperti apa. Itu adalah interaksi dari lingkungan, dalam hal ini tanah, dengan genetik dari akar tanaman itu. Ini lapisan-lapisan tanah, ini ada tadi topsoil, bagian horizon O sama horizon A, kemudian ada subsoil,
terus ada batuan induk. Di atas ini bagian horizon O ini ada isinya humus. Material yang merupakan lapukan dari kebanyakan lapukan dari bagian-bagian tanaman. Nah, ini yang di topsoil ini, yang di sini topsoil itu kali itu banyak di situ. Apa sifat tanah yang penting bagi tanaman? Ada beberapa, saya akan review sedikit karena saya yakin Anda sudah mengambil sifat fisik tanah ya. Yang pertama itu adalah struktur tanah. Struktur tanah itu bagaimana butiran-butiran tanah itu saling terikat satu dengan yang lain. Ini akan mempengaruhi bagaimana tanah itu dia mampu menyimpan air. Yang apa namanya gabungan pengelompokan berkelompokan tanahnya itu kecil-kecil remah itu disebut granuler. Kalau seperti ini tapi lebih besar lagi jadi kayak menggumpal itu disebut blocky. Kemudian ada yang bersifat prismatik jadi dia agak apa seperti tabung-tabung itu lurus-lurus ke bawah itu ada prismatik. Kemudian ini ada kubus hampir sama dengan ini cuman dia kotak-kotak gitu. Jadi arahnya ke bawah juga. Nah, kalau ini lempeng-lempeng yang ke arahnya horizontal disebut pleti. Kemudian ada yang kadang disebut strukturless, butiran tunggal. Jadi dia hampir tidak berstruktur, tidak saling terikat satu dengan yang lain butirannya. Kemudian selain struktur, tekstur tanah ya. Jadi sifat berikutnya ini yang penting dari tanah, hubungannya dengan air dan tanaman adalah tekstur. Tekstur itu adalah komposisi. Komposisi dari ukuran butiran-butiran tanah. Jadi bagian yang padat dari tanah itu kan berbutir-butir. Dia komposisi ukurannya seperti apa? Kalau banyak yang halus, lembut, itu disebut clay atau lempung. Kemudian bagian yang sedang itu ada bu. Kemudian yang paling kasar itu adalah pasir. Jadi di mana komposisi dari ketiga itu kita sebut tekstur. Kategori kalau kita pengen tahu berapa berapa masing-masing distribusi ukuran partikel tanah ini bisa pakai ayakan ya. Jadi saya yakin Anda sudah praktikum di fisika tanah. Demikian ini kuliah singkat tentang hubungan air tanah dan tanaman. Kita akan membahas lebih jauh lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Silahkan Anda datang ke Elok untuk mengerjakan kuis singkat. Nanti akan saya lihat kuisnya bisa dikerjakan selama jam kuliah. Oke, kita ketemu minggu depan. Selamat belajar.